Apakah negara mau penjarakan manusia sekian ribu? Jujur Pak Kabak, kami sakit hati sekali kemarin ketika dikeluarkan jawaban-jawaban seperti itu, bahwasannya kalian melakukan. Dia itu selalu memikirkan bahwasannya bagaimana sih idealnya suatu kehidupan itu. Namun dalam perjalanannya setelah kami kesini, oh ternyata serumit ini kehidupan itu. Ditambah lagi polemik yang ada di WH Raya. Kami menjadi berpikir ketika kami melakukan diskusi dengan beberapa pemerintahan. Jujur kami sampaikan sebelum riak penolakan besar-besaran di bawah ini, mungkin bisa ditanyakan kepada pemerintah desa atau mana. Berapa kali teman-teman datang menghadap? Berapa kali mahasiswa datang mengusulkan silakan ajukan proposal pelepasan kawasan, proposal pengembalian, pengembangan. Cara pandang pemerintah kepada kami itu seperti ini. Apa yang terjadi hari ini adalah persoalan cara pandang kita saja. Apakah kita mau meletakkan rakyat sebagai fondasi awal daripada cara pandang kita, atau kita mau melihat instrumen negara sebagai fondasi awal dari cara pikir kita? Sehingga jujur Pak Kabak, kemarin kami sangat kecewa mendengar jawabannya pemerintah daerah Kabupaten Bulu Timur. Tidak layak seorang kepala daerah memberikan jawaban seperti itu kepada rakyat. Jadi kami berpikir kemarin, kami menghadap ke pimpinan kami, tapi kenapa kami ini seperti menghadap ke kepolisian, seperti menghadap ke Kapolres? Yang kami hadapi Pak Bupati, kami tidak salahkan ketika yang memberikan jawaban seperti itu adalah kepolisian, karena mereka memang harus tunduk kepada instrumen aturan yang ada. Dan kita semua paham apa yang terjadi di masyarakat kita hari ini. Kita tidak bisa lagi tutup mata. Mungkin masyarakat tidak tahu, tapi kita yang tahu mungkin memahami bahwa masyarakat kita ini melanggar, begini melanggar, dan kita sadar itu. Tapi kita mau ubah cara pikir. Tapi kalau pandangan kita dibentuk dari atas, maka kita akan mengatakan ke masyarakat bahwasannya kalian melanggar. Di DPR ini Pak, hampir tiap tahun lahir peraturan, dan kita pahami itu semua dari aturan itulah kita berpegang. Tingkatan atas pun demikian, tiap tahun lahir aturan provinsi, begitupun di pusat. Dan apakah aturan-aturan di pusat itu lahir begitu saja? Tidak. Ada aturan psikologi, ada aturan sosiologi yang harus dilihat di masyarakat. Kita harus kaji ke masyarakat dulu begini. Sehingga kami menarik kesimpulan bahwasanya ketika pemerintah pusat hari ini menerapkan aturan seperti yang ada di daerah kita saat ini, maka yang kami salahkan adalah, mohon maaf, adalah pemerintah daerah, pemerintah desa, para pemerintah di bawahnya. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan apakah negara, pemerintah pusat mengeluarkan aturan itu setelah mengetahui kondisi masyarakat di bawah seperti ini. Saya yakin ketika pemerintah pusat mengetahui kondisi masyarakat di bawah, tidak mungkin mereka serta-merta mengeluarkan aturan seperti ini. Tapi kembali lagi, apakah kita mau berjuang demi rakyat? Hari ini kita tidak bisa lagi berbicara mengenai aturan-aturan positif. Oh, aturannya seperti ini, undang-undangnya seperti ini, begini. Tidak bisa lagi, ini persoalan kehidupan, Pak. Kehidupan di orang banyak, bukan 1-10 orang, tapi ribuan orang. Nah, kalau kita diam-diam saja, tidak mau memperjuangkan masyarakat kita, apakah di kemudian hari kita mau melihat masyarakat tak semua masuk dalam penjara? Kalau kita merujuk kepada aturan hari ini, apakah negara mau penjarakan manusia sekian ribu? Jujur Pak Kabak, kami sakit hati sekali kemarin ketika dikeluarkan
jawaban-jawaban seperti itu bahwasanya kalian melanggar aturan ini. Tapi Pak Kabak, saat kami taat hukum di mana negara? Saat kami taat aturan di mana negara? Saat kami taat aturan sambil lapar di mana negara? Saat kami taat hukum tidak bisa sekolah di mana negara? Jadi persoalan cara pikir tak, cara pandang tak, siapa yang mau jadi fondasi bergerak tak? Kalau kepolisian bergerak berdasarkan aturan itu wajar, karena memang undang-undang yang menghendaki mereka begitu. Tapi ketika seorang pemimpin, kepala daerah, wakil rakyat juga berpikir seperti itu, ini yang menurut saya keterlaluan. Karena kita diamanahi, fondasi dasar kita pertama berpikir itu adalah kehidupan rakyat dulu, orang banyak dulu, baru kita pikir instrumen-instrumen untuk menjamin kepastian hukumnya. Itu jangan kepastian hukum dulu baru kehidupan. Kehidupan dulu baru kepastian hukum. Sehingga hari ini juga tidak lain juga kita saling mengadili lagi siapa yang berdosa di masa lalu. Apakah pertanahan, kehutanan, masyarakat, perusahaan, kita tidak bisa lagi mengadili. Tapi coba kita berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat hari ini? Apa yang bisa kita lakukan? Bukan semua yang lain, tapi kita berpikir apa yang bisa kita lakukan. Dan nanti kita semua pun tidak mungkin ada riak-riak di bawah. Kepolisian juga tidak mungkin kerja dengan keras. Kalau kita satu komando semua, kalau betul-betul kita menginginkan meletakkan rakyat sebagai fondasi berpikir tak. Kalau salah hukum kan kita pahami semua, hukum ini bisa berubah. Hukum ini bisa diubah selama itu bukan konstitusi. Dan jalannya juga tidak rumit-rumit amat. Cuma kenapa kami rakyat meminta kepada kepala daerah, meminta kepada DPR, karena disinilah instrumen yang menjamin itu semua. Cuma DPR, cuma kepala pemerintahan yang kebal hukum ketika membela rakyatnya. Kami tidak. Kami sewaktu-waktu bisa dipidanakan, bisa diancam, bisa ini. Karena kami membawa diri kami masing-masing individu, bukan lembaga. Jadi kami Pak Kabak, Pak sampaikan kembali lagi. Apa kira-kira yang bisa dilakukan pemerintah daerah? Bekerja Ki. Jangan cuma bilang silakan bekerja kalian, itu hak kalian. Tapi bekerja Ki, ada tanggung jawab tak? Kami titipkan amanah kepada Pak Bupati. Kami titipkan amanah kepada anggota DPR untuk bekerja, supaya bekerja untuk kami. Tapi kalau kami cuma itu hak tak, silakan berpusat. Semua bisa dilakukan, tapi kan kita mau cari mana yang terbaik ini supaya agak gampang, supaya betul-betul bisa ini terjadi. Itu yang pertama. Kemudian juga berbicara mengenai dosa harian atau yang hari-hari ini jadi kita kenal dengan Taman Malia. Ini juga kami meminta keberpihakan daripada pemerintah daerah itu sebenarnya berpihak kemana sih? Apakah dia berpihak kepada komoditi nikel untuk wilayah raya? Kita tidak melarang investasi, kita suka investasi masuk di daerah. Tapi tidak serta-merta kita masukkan ketika ada yang dirugikan. Jadi kami minta pandangannya Pak Kabak nanti dari pemerintahan atau siapa. Kira-kira selama ini apakah pemerintah daerah sudah melakukan kajian terhadap komoditi lada ini, bagaimana caranya supaya dia berkontribusi untuk devisa pemerintah daerah? Kira-kira pernah dikaji? Karena kemarin ketika kami jalan cerita dengan pedagang, ternyata ketika mereka menjual merica keluar itu, yang dapat hak dagangnya itu Bangka Belitung. Jadi keuntungan masuk di sana. Jadi kami minta coba, apakah selama ini pemerintah daerah sudah melakukan itu? Kalau sudah dan ternyata gagal, jangan jadikan itu sebagai dalil untuk menyerah. Harus kita lanjutkan lagi. Silakan berhitung, ayo harus kita jujur-jujuran berhitung. Komoditi lada ini bagaimana kontribusinya untuk keuangannya masyarakat? Harus jujur-jujuran. Dan mungkin boleh saja komoditi lada ini tidak kalah daripada komoditi nikel, karena sama-sama barang ekspor ini.
boleh saja tidak kalah. Ketika dengan cakupan wilayah sekian, presentasi pengembangan masa depan sekian, dan saya yakin lada akan lebih unggul daripada nikel dari hitung-hitungan keuangan, dari hitung-hitungan kesejahteraan dan juga pemasukan untuk daerah kalau daerah mau berpikir untuk itu. Tapi kita tidak pernah buang energi kita untuk situ, jadi kita biarkan saja masyarakat tak bekerja sendiri, jujur petani tak menanam sendiri tanpa petunjuk, menjual sendiri tanpa petunjuk. Jadi ini yang harus kita pikirkan bersama. Jadi dua pembuatan, makanya saya selalu bilang sama teman-teman, apa yang membuat kita yakin untuk bertahan di sini ini persoalan lada sih. Konflik pertambangan di luar sana bisa membuat kita ciut karena tidak ada di sejarahnya. Dengan teman-teman tidak ada di sejarahnya masyarakat melawan korporasi yang menang masyarakat. Karena ini di sini yang dihadapi karena investasi dari kesejahteraan. Tapi di sini posisinya beda. Di sini posisinya beda. Di sini ada lada di atas nikel yang mau dikeruk ini. Dan silakan begitu. Kami tidak punya kapasitas dan kami yakin pemerintah daerah lebih tahu tentang itu. Cuma kan kita mau di mana kita lihat. Jadi coba silakan turunkan tinta kata itu. Jangan kepala desa yang suruh. Nah lebih tahu. Kita lebih punya tenaga-tenaga ahli daripada desa. Coba kita turun. Hitung kesejahteraannya bagaimana. Kemudian juga masuknya lagi wilayah pertambangan bersama rencana masuknya ini. Apakah pemerintah daerah sudah melakukan kajian? Apa dampak positif dan negatif ketika tambang masuk di wilayah daerah raya? Apakah lebih banyak positifnya daripada negatifnya atau sebaliknya? Kalau memang lebih banyak positifnya dan bisa masuknya tambang ini bisa menutupi kesejahteraan masyarakat hari ini di seberang dengan pemerataan yang sama, maka tidak mungkin ada riak-riak seperti ini. Tapi kan selama ini pemerintah daerah diam terus, tidak tahu apa mesti bukti. Tidak pernah hadir. Kita selalu minta hadir, tidak pernah hadir. Coba silakan, kami tidak bicara dulu mengenai instrumen hukum apa yang dilanggar beserta begini. Itu urusan belakang, itu persoalan belakang bagi kami. Karena ketika kehidupan dihadapkan dengan aturan, maka tidak ada lagi kompromi. Dan jalannya berubah dan ada sih. Tinggal kita mau bekerja atau tidak. Pemerintah desa mau mengajukan ke pusat atau tidak, pernahkah kita ajukan? Pernah kita ajukan sampaikan ke pemerintah pusat bahasanya begini kondisinya masyarakatku di bawah. Masyarakat di bawah hari ini seperti ini tidak. Ada yang di Pak Desa. Hari ini kemarin ketika kami melakukan sosialisasi, pemerintah ini kedudukannya seperti jurumasnya perusahaan KB. Kemarin itu sudah masuk Pak. Setelah itu masuk kebutuhan pemerintah daerah. Ketika mendengarkan ini kan ini masyarakat juga butuh jawaban soal itu. Kemudian juga tolong berikan kami jawaban. Apakah status kawasan wilayah konsesi itu ada jalannya atau tidak ada jalannya untuk diturunkan, untuk dimenangkan kepada petani? Kami butuh jawaban itu. Apakah ada jalannya atau tidak ada jalannya di mata negara? Di aturan undang-undang silakan. Apakah ada jalannya atau tidak ada jalannya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.